Ibu bapak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan. Saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, dalam nama Yesus, sungguh kami bersyukur kembali Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengar firman Tuhan. Dimanapun saudara-saudara kami berada, urapi mereka Tuhan, boleh berkonsentrasi, berfokus hanya kepada firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini menjadi saluran berkat hari ini. Terima kasih Bapa di surga, berbicaralah pada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, mari yang siap untuk mendengar firman Tuhan bersama-sama kita berkata, amin. Saudara, 2 minggu yang lalu kita sudah memperingati Paskah, yaitu kematian Yesus Kristus, dan kita sudah merayakan hari kemenangan, yaitu hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya kita bersyukur. Saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya ingin mengutip tulisan seorang penulis yang terkenal, namanya Andrew Song. Dia menulis, untuk menjadi orang yang terkenal, itu harus memiliki 5 syarat. Syarat yang pertama adalah orang itu harus memiliki kekayaan, uangnya banyak. Seperti misalnya Bill Gates, Warren Buffett, Rockefeller, Mark Zuckerberg, pemilik Facebook, Yan Kom yang membuat WhatsApp. Itu orang yang banyak duitnya. Syarat yang kedua, untuk orang bisa terkenal, dia itu harus berilmu tinggi, seperti Albert Einstein, Thomas Alva Edison. Dan syarat yang ketiga, dia harus memiliki kekuasaan seperti Napoleon Bonaparte, Julius Caesar, Alexander the Great. Dan syarat berikutnya, dia harus berkedudukan tinggi seperti raja, presiden. Dan yang kelima, saudara, untuk orang itu bisa terkenal, dia harus berusia di atas 40 tahun. Jadi syarat menurut Andrew Song ini, orang yang bisa terkenal, dia harus kaya raya, memiliki ilmu, berilmu tinggi, dia harus punya kekuasaan, berikutnya harus punya kedudukan tinggi, dan usianya di atas 40 tahun. Tapi saya ingin beritahu kepada saudara, ada satu orang di dunia ini yang tidak memiliki persyaratan itu. Tetapi dia sangat terkenal sekali. Dialah Yesus Kristus. Yesus itu tidak memiliki banyak uang, saudara. Ketika dia lahir, dia lahir di sebuah palungan, tempat makan binatang, saudara. Di sebuah kandang. Dan ketika orang bertanya, di mana rumahmu? Dia berkata, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Dan yang kedua, Yesus itu tidak berilmu tinggi, saudara. Dia tidak pernah menulis satu buku pun. Tetapi ada berapa juta buku yang ditulis tentang dia. Dia tidak pernah menciptakan satu lagu pun, saudara. Tetapi berapa juta lagu yang diciptakan untuk memuji menyembah dia. Dan berikutnya, saudara, Yesus tidak mempunyai kekuasaan. Dia tidak pernah membangun angkatan bersenjata. Ketika dia ditangkap di Taman Getsemani, dia menyerahkan diri. Dan usia Yesus itu, saudara, tidak sampai 40 tahun. Dia hanya berumur 33,5 tahun. Tapi saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa Yesus itu terkenal. Begitu terkenal, luar biasa. Mengapa, saudara? Dia begitu terkenal walaupun tidak memiliki kelima persyaratan itu. Satu saja jawabannya, sebab dia adalah Tuhan. Saya ingin sampaikan, dialah pencipta langit dan bumi, darat, laut, dan seluruh isinya. He is the King of all kings and the Lord of lords. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kita patut bangga
Karena Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Pertanyaan berikutnya, saudara, apakah benar Yesus itu bangkit dari kematian? Apakah itu bukan hanya legenda, cerita dongeng, isapan jempol saja? Banyak orang berkata, saudara, bahwa tidak ada orang yang bisa bangkit dari kematian. Seorang teolog terkenal dari Jerman namanya Rudolf Bultmann, dia berkata Yesus itu mati dan tidak pernah bangkit kembali. Yesus mati, tapi ajarannya yang hidup katanya. Saudara, Rudolf Bultmann ini seorang teolog yang mengerti isi Alkitab, tapi rupanya saking pinternya dia keblinger, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar apakah Yesus Kristus itu bangkit dan bukan cuma dongeng belaka, bukan cuma sekedar isapan jempol. Tema kita hari ini adalah The Resurrection of Christ is a fake or fact. Apakah kebangkitan Kristus itu cuma fiksi atau fakta? Saya ingin membuktikan, saudara, bahwa Yesus Kristus itu sungguh-sungguh bangkit. Sebelumnya saya akan membaca ketika Yesus bangkit dari kematian, dia tidak langsung naik ke surga, saudara. Tapi ada 40 hari lamanya dia ada di atas muka bumi. Untuk apa? Dia ingin membuktikan kepada murid-muridnya bahwa dia bangkit dan hidup. Dan sekaligus dia memberikan pesan-pesan kepada murid-muridnya selama dia pergi dan sampai dia datang kembali. Dia menampakkan diri berulang-ulang untuk memberikan kepada murid-muridnya satu kepastian. Kita membaca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kebangkitan Yesus itu sungguh-sungguh terjadi atau cuma fiksi saja? Ya, banyak orang berkata tidak mungkin ada orang yang setelah mati bisa bangkit kembali. Saudara, saya ingin buktikan. Bukti yang pertama, saudara, bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Dia sudah mengatakan sebelumnya kepada murid-muridnya. Sampai 3 kali dia berkata, aku akan pergi ke Yerusalem, di sana aku akan ditangkap, kemudian disesah, dibunuh, kemudian disalib dan dikubur. Tetapi ingat, pada hari yang ketiga aku akan bangkit kembali. Saudara, dia sudah mengatakan kepada murid-muridnya, saudara, bahwa dia akan bangkit kembali. Itu bukti pertama bahwa dia sudah bangkit. Sebab sebelumnya dia sudah berkata bahwa pada hari yang ketiga aku akan bangkit kembali. Bukti yang kedua, saudara, bahwa Yesus benar-benar bangkit adalah keempat Injil itu mencatat secara akurat, di mana Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes adalah orang-orang saksi mata yang hidup pada zaman Tuhan Yesus. Dia melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Yesus itu bangkit, saudara. Itu sebabnya keempat Injil ini mencatat secara akurat, karena mereka adalah saksi mata. Seperti pada zaman sekarang, saudara, ketika ada seorang reporter yang meliput sebuah peristiwa dan dia mencatat, disiarkan melalui televisi, maka itu adalah bukti, saudara, bahwa dia sungguh-sungguh melakukan itu, peristiwa itu terjadi. Itu yang kedua. Karena kita tahu selain, saudara, Yesus sudah mengatakan sebelumnya bahwa dia bangkit kembali, dan yang kedua, keempat Injil mencatat secara akurat. Dan yang ketiga, saudara, saksi yang melihat Yesus itu bangkit banyak sekali. Di dalam pengadilan, kalau ada dua orang bersaksi saja, itu sudah sah, saudara. Tetapi ketika Yesus bangkit dari kematian itu, ada banyak saksi, saudara.
bahkan cuma 2 orang, tetapi ada 500 orang sekaligus yang menyaksikan berapa dia bangkit kembali. Saya akan membacakan saudara, ya, bahwa Yesus itu benar-benar bangkit, disaksikan oleh banyak orang. Ya, dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat yang ketiga mulai dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dikatakan bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi berapa di antara mereka meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri kepadaku, kata Rasul Paulus. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, bukti-bukti ini menunjukkan sudah cukup. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan Yesus itu bangkit dari kematian, dan itu bukan cuma fiksi, tetapi fakta, di mana kita semua percaya bahwa Yesus bangkit. Dia sudah mengatakan sebelumnya. Yang kedua, keempat Injil mencatat secara akurat. Dan yang ketiga saudara, bahwa kebangkitannya disaksikan oleh banyak orang, lebih daripada 500. Sekarang pertanyaannya, apakah fakta kebangkitan Yesus itu juga nyata di dalam kehidupan saudara? Kalau saudara sungguh-sungguh percaya, mari kita bangkitkan iman kita. Yesus yang kita sembah bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup, yang bisa menolong persoalan kita. Pada akhir zaman ini akan ada banyak tantangan, kesulitan yang harus kita hadapi. Tetapi puji Tuhan, karena Yesus itu hidup, Dia pasti bisa menolong kita. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, itu sebabnya kita bersyukur karena Tuhan Yesus bangkit. Dan saya percaya, saudara, kalau saudara memiliki iman bahwa Yesus bangkit, kita tidak menyembah Allah yang mati. Mari kita tetap semangat, saudara. Walaupun keadaan dunia ini semakin mencekam, adanya virus corona, banyak orang yang ketakutan. Tapi saya ingin sampaikan kepada saudara, jangan takut. Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kami boleh mendengar firman Tuhan, bahwa kebangkitan Kristus ternyata bukan fiksi, tetapi fakta. Biarlah iman kami, Tuhan, dibangkitkan. Dengan mendengar firman Tuhan ini, kami tidak takut lagi menghadapi tantangan apapun, tapi kami akan terus bersemangat melayani Engkau, memuji menyembah Engkau, karena kami percaya Tuhan menyertai dalam kehidupan kami. Berkati semua saudara-saudara yang mendengar video ini secara online. Tuhan memberkati apapun yang mereka rindukan. Hamba berdoa, Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang menghadapi problem masalah ditolong oleh Tuhan. Segala puji, hormat, doa, syukur, kemuliaan, ketinggian kami naikkan hanya bagi Bapa kami yang di surga. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan, haleluya, amin. Tetap semangat saudara, pasti Tuhan menyertai dan melindungi kita semua. Shalom. Dan anugerahnya sangat besar.